أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukurillah ala ni'matillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan pada hari ini kita berkumpul dan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin sampai ke hadis pertama pada bab wajibnya inqiyad. Inqiyad itu diatur tunduk kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah Allah, perintah Rasulullah, hukum agama, kita wajib tunduk. Sudah kita baca ayat-ayat yang berhubungan tentang tunduk kepada perintah dan aturan Allah dan juga Rasulullah SAW. Ini hadis ini sebagai contoh dan juga gambaran bagi kita semua bagaimana tunduknya para sahabat, bagaimana Rasulullah memerintahkan mereka itu untuk tunduk kepada syariat bagaimanapun keadaannya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Lamma nazalat" ketika turun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ada di langit dan ada di bumi semuanya milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kalian tampakkan yang ada di dalam diri kalian. Artinya jika kalian tampakkan kejelekan yang ada pada dalam diri kalian, yang disembunyikan ditampakkan, dikelihatakan rencananya, amal buruknya kalian praktekkan, autukhfuhu ataupun kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, maka kalian akan diberi balasan atau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Maka Allah akan mengampuni yang Allah mau dan akan menyiksa yang Allah mau. Sesungguhnya Allah mampu atas segala sesuatu. Artinya mampu akan menghisab ataupun memaafkan. Di ayat ini perhatian sampai tadi ya. Jika kalian tampakkan amal buruk yang ada pada diri kalian ataupun kalian sembunyikan, ikhfa itu artinya tidak dikeluarkan, dirahasiakan, maka akan dihisab oleh Allah, akan diberi balasan. Nanti dia akan dijelaskan sampai selesai ayatnya namanya. Ketika turun ayat ini pertama kali, berarti itu sahabat ngomong sesuatu kalau dikeluarkan omongan kotor dihisab, atau nggak dikeluarkan ditahan di hati dihisab juga. Mau melakukan maksiat kelihatan dohir dihisab, tidak dilakukan secara dohir diamkan saja di hati hisab. Bayangkan bagaimana beratnya. Segala sesuatu yang tampak ataupun yang ikhfa, yang disembunyikan, dua-duanya akan dihisab.
Terus bagaimana? Tergantung Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Allah mengampuni yang Allah mau dan Allah akan menyiksa yang Allah inginkan. Ini pertama turun ayatnya seperti itu. Nanti akan dijelaskan bahwa ayat ini dinasakh. Nah, sahabat ketika turun ini takut. Karena memang benar ya, sahabat itu orang-orang yang paling takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, takut melanggar syariat. Dengar ayat ini, istadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Ya, terasa berat ayat ini bagi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena zahir dihisab, batin dihisab, berat tidak? Bayangkan berapa banyak maksiat yang terlintas saja di dalam diri kita. Allah mendatangi Rasulullah, fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma baraku ala rukabi. Kemudian mereka baraku ala rukabi. Ada tambahannya. Baraku jathiyah ala rukabi. Duduk di atas lutut. Jadi itu tanda orang-orang sedang ketakutan. Posisi duduknya itu duduk-duduk orang-orang ketakutan kayak gini. Kakinya ke belakang. Jadi duduknya di lutut. Gambaran mereka itu sedang ketakutan. Lalu mereka bilang, faqalu Rasulullah. Dalam bahasa Arab artinya wahai, sama kayak yang berbeda. Berbeda ada ya wahayun, wahai. Hai Rasulullah. Rasulullah artinya wahai Rasulullah. Kullifna minal amali. Kita diperintahkan dari amal. Kalau lafadznya memaksa, diharuskan. Maksudnya diharuskan saja ya. Diharuskan melakukan amal manuti yang kita mampu ya Rasulullah. Kullifna, kita diharuskan melakukan amal yang kita mampu. As-salat, atau contohnya salat, jihad, was-siyama, dan puasa, was-sadaqah, dan sedekah. Kita mampu mengerjakan itu ya Rasulullah. Waqad unzilat 'alaika hadhihi al-ayat. Dan telah diturunkan bagi engkau ayat ini, ayat barusan. Itubdu wa fi anfusikum wa tukhfu wa la nutiquha. Kita enggak mampu ini ya Rasulullah. Ini sahabat ngomong gini. Sebetulnya pada hakikatnya bukan mau menentang ayat, bukan. Cuma mereka sadar kemampuan diri mereka. Kalau zahir kita masih bisa sholat, puasa, zakat. Tapi kalau batin ini gimana caranya ya Rasulullah? Sampai sendiri ngerasakan kan? Dikit-dikit terlintas maksiat, walaupun nggak dikerjakan, karena kita ngelawan. Nah bayangkan kalau keluar dalam dihisab semua. Sahabat bilang wala nutiquha, kita nggak mampu ya Rasulullah ini. Apa jawabannya Rasulullah? Terkadang perlu jawaban begini, tegas seperti ini untuk melatih ketundukan. Jawabannya Rasulullah apa? Kalau Rasulullah SAW, aturiduna an taqulu, apakah kalian mau mengatakan, mengucapkan kama qala ahlul kitabain, sebagaimana yang diucapkan oleh dua pemilik kitab Yahudi dan Nasrani min qablikum, sebelum kalian? Apa omongannya mereka? Sami'na wa asaina, kita dengar dan kita langgar. Sahabat, apakah kalian mau mengikuti gaya mereka? Mereka itu kalau turun ayat, mereka ngomong begini, sami'na wa asaina, kita dengar dan kita langgar. Kalau mereka mau didengarkan, dikerjakan, nggak mau, nggak suka, tidak kuat, kita dengar dan kita langgar. Nah ini omongan begini ancaman. Kalian mau kayak kaum-kaum tersebut? Diam semua sahabat. Bal qulu sami'na wa ata'na, ucapkan kami dengar, wa ata'na, dan kami tunduk. Ghufranaka rabbana, kami mengharap ampunanmu wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Ya, ini gambaran. Kadang-kadang itu keras diharuskan, dianjurkan. Sahabat lagi ketakutan, lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kayak apa ini, kita kada mampu. Apa jawabannya? Jawabannya Rasulullah apa? Bukan kayak jawaban zaman sekarang. Kalau kada mampu sebisanya gitu. Kalian mau kayak kaum-kaum terdahulu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngomong, kami dengar dan kami enggak mau mengikuti. Kalian mau seperti mereka? Tak berani, mereka enggak mau.
dengar dan kami akan taat. Jadi kadang-kadang tuh kalau hukum sesuatu yang jelas, ketika orang-orang merasa atau ada yang bertanya merasa keberatan dengan hukum tersebut, ada saatnya kita tuh nggak melemah, ditegasin. Ustaz, ini kayak Pak Ustaz dulu nih anak pegawai yang namanya jualan, modalnya kan ada, terpaksa harus pinjam di sini. Gimana Ustaz? Haram. Di samping namanya haram ya, bisa dia pinjamnya riba, terpaksa harus riba. Jawabannya bagaimana? Kalau udah jelas hukumnya riba dilarang syariat, oh haram, nggak boleh. Riba tempatnya di neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran melaknat orang yang riba. Rasulullah melaknat pelaku riba, bahkan pencatat riba, saksi riba, mengantarkan saja atau menunjukkan di situ tempatnya, semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkesan seperti itu. Kalau sesuatu yang jelas dilarang syariat. Keras badan pada rahmat. Hati-hati, jangan mempermainkan rahmat. Rahmat itu diberikan untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang mau berubah, nggak sembarangan. Orang mau maksiat dirahmati, itu bukan rahmat. Rahmatnya kita kepada ahli maksiat disadarkan biar taubat. Bukan berarti dulu nih kada kawa kalau kada riba, oh kita rahmat deh, biar kada apa-apa, silahkan kita riba. Itu bukan rahmat. Anak pian, mama dulu mau loncat dari atas genteng ke bawah. Dia dulu kata tega, anak dulu meminta ulun kasihlah rahmat dulu sama anak ulun ngina, naik di lompat. Dia minta apa ulun beri. Ada nggak orang tua kayak gitu? Rahmat tidak itu? Rahmat tidak? Kan dia minta, anaknya apa gitu? Kenapa nggak dikasih? Berbahaya buat dia. Ya begitu kalau ada umat bertanya hukum ingin melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah, kita cegah. Bukan kita biarkan, mencegahnya kita, melarangnya kita itu rahmat. Walaupun kelihatannya mereka kesusahan, sahabat ini susah bukan main ya. Sahabat itu kesusahan bukan main. Turun ayat ini bukannya nggak mau nurut dengan ayat, mereka tuh iman dan nurut, cuma merasa diri mereka tuh kayaknya nggak bakal mampu ini, berat sekali. Rasulullah melihat begitu, rahmat dari Rasulullah. Cuma rahmat beliau mengingatkan sahabatnya, itu perintah Allah, taati, selesai. Tugas kita sebagai makhluk, sebagai hamba itu mentaati. Bukan kalau ada sesuatu diprotes. Ini kita kira kalau nggak ada kuat ini protes, ya Rasulullah pada tahan ya Rasulullah, kayak apa minta keringanan. Perintah Tuhan itu mutlak. Kalau Allah nyuruh sesuatu terus kita protes, nanti sekali diprotes berkurang hukum. Kira-kira besok protes lagi ya? Sekali protes bisa ya? Ya sekali ini bisa protes ayat ini berkurang hukumnya. Kira-kira protes lagi ya besok? Manusia itu begitu. Protes lagi, Ustaz, ini hukum kenapa Ustaz haram Ustaz? Ini buat kalian aja lah, Ustaz. Nah, ada apa-apa, sesekali ada apa-apa. Ada apa-apa dari sini. Padahal ngomongnya sesekali gak ada apa-apa, prakteknya tiap hari. Terus nanti ada yang lain yang gak cocok lagi, datang lagi ya Ustaz. Habislah hukum agama. Kira-kira terjadinya aliran sesat itu dari mana sih? Terjadi aliran sesat karena tidak terima dengan hukum yang ada. Kepengen cari hukum yang baru, kepengen cari hukum yang lebih nyaman. Ketemulah subhanallah orang-orang yang mengaku jadi ulama padahal orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang kurang imannya. Nah ini caranya Rasulullah seperti ini ya. Jadi kadang-kadang kita perlu tegas dalam menyampaikan hukum. Riba ya riba, haram ya haram, titik. Tak boleh dipermainkan. Hidup kesian manusia, hadirin sekesian-kesian manusia urusan dunia, lebih kesian lagi kalau mereka masuk neraka. Kadang-kadang tuh mungkin ya kita kesian dan tega. Jadi kalau dia nggak pegawai di sini, susah mau makan, susah dia kalau nggak kerja di sini, dia susah mau menafkahi keluarga. Biasanya kadang-kadang memang berat jadi. Ada orang bertanya sama kita, saya belum dikerjakan di sini, kerjaannya haram. Gimana ini mau disuruh berhenti, nanti makan apa? Kan kita nggak tega.
Mau disuruh teruskan haram syariat. Jadi kita timbul rasa iba, kesian sama dirinya. Jangan dosa haram, kesian. Cuma kalau kita nggak mikir akhirat, makanya ulama itu harus orang yang selalu fokus utamanya akhirat. Kalau kita nggak mikir akhirat, karena kesian saja urusan dunia, siapa pagi dia pegawai aja dulu. Nanti insya Allah kalau rezekinya lancar, pegawai lain berhenti. Rezekinya nggak ada lancar-lancar, nggak ada pegawai lain, meninggal dalam keadaan kerja yang haram. Siapa yang salah? Kita. Karena kesiannya kita akan satu hal dunia menyebabkan dia sengsara seumur hidup nanti di akhirat. Sengsara dunia itu sakit, miskin dan sebagainya. Ada batasnya, ada umurnya. 60, 70 tahun beres. Tapi kalau sengsara akhirat, satu hari saja. Ya, bilang satu hari saja orang terus neraka. Ukurannya di sana itu siksanya 50.000 tahun fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Hari yang dimana perbandingannya itu satu hari seperti 50.000 tahun. Jadi masuk ke disiksa di neraka setengah hari aja itu 25.000 tahun. Kalau 1 jam berapa? 24 jam. Berarti sekitar 2000 tahun. 1 jam di sana tuh, na'udzubillah, 2000 tahun. Ada orang disiksa di neraka karena 1 jam. 1 jam akhirat sama kayak 2000 tahun di dunia. Itu baru 1 jam saja, na'udzubillah. Jadi mendingan kita tersiksa, bukan tersiksa ya, mendingan kita susah sedikit di dunia, sabar, akhirat akan diberikan yang terbaik. Kembali ke pembahasan kita, begitulah caranya Rasulullah mendidik sahabatnya. Qalu bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ngomong begini wahai sahabat, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ayat lanjutannya belum turun ya. Di surat Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah baru turun ayat tadi, la yukallifullahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa yatubu wa yusrifu wa yusrifu billah wa yaghfiru liman yasha wa yadhuru man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru sampai situ. Ya, jadi baru turun sampai sini ayatnya, belum ada lanjutannya. Lalu sahabat menjawab, karena disuruh Rasulullah nurut, jangan mengikuti ahlul kitab, pemegang Taurat dan Injil, jangan ngomong seperti mereka. Akhirnya sahabat pun nurut kepada Rasulullah SAW, mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhirnya tunduk nurut kepada Rasulullah SAW dan kepada ucapan tersebut. Falamma qtara al-qawmu, ketika sahabat-sahabat tadi yang datang menghadap Rasulullah baca ucapan yang diajarkan sama Rasulullah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengucapkan lafaz tadi, wa dallat biha alsinatuhum. Dallat artinya nurut, tunduk. Dallat artinya hina. Cuma maksudnya dallat di sini tunduk, mengikuti. Tunduklah dengan ayat tersebut, dengan firman Allah, lisan mereka anzalallahu ta'ala fi ithriha. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat lanjutan. Ya, lanjutannya ayat tadi, amanar rasul. Jadi ayat ini belum turun sebelumnya. Turunlah amanar rasul. Rasulullah beriman bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah dari Tuhan. Artinya ayat tadi, ayat di mana Allah akan menghisab zahir dan batin. Wal mu'minuna, begitu juga para mukminun, kullun amana billah. Setiap dari mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, wa kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasulnya. La nufarriqu baina ahadin
ucapan sahabat yang tadi diajarkan sama Rasulullah lalu ditiru sahabat. Maka lalu sahabat-sahabat tadi orang-orang tersebut semua bilang, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi Allah bilang, ini mereka taat, lalu mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na wa ata'na, dipuji oleh Allah, nurutnya mereka. Turun ayat ini, dipuji oleh Allah. Ini mereka yang beriman mengucapkan sami'na wa ata'na. Efeknya apa? Falamma fa'alu dzalika, setelah mereka ataupun ketika mereka mengerjakan itu, artinya tunduk kepada Allah dan Rasulnya, nasakhallahu ta'ala. Allah nasakh itu menghapus hukum. Al-Quran itu ada yang nasakh dihapus hukumnya, ada yang nasakh dihapus lafadznya, ayatnya, ada yang dua-duanya. Ayatnya sudah dihapus, tapi yang menghapus hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kalimat nasakh itu membatalkan hukum atau membatalkan lafadznya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ditarik kembali, ini enggak dipakai. Ada yang seperti itu. Ada kitab khusus nasikh dan mansukh ada. Nah, ini dinasakh dari hukum tadi. Lillahi wa bisamawati wa fil ardi in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yahsibkum billah. Dibaca ayatnya tapi hukumnya diganti oleh Allah. Dengan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa setiap jiwa kecuali yang mereka mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi setiap jiwa apa yang dia kerjakan, laha ma kasabat, artinya kebaikan apa yang mereka kerjakan itu yang akan mereka dapat. Wa 'alaiha maktasabat, begitu juga atas setiap jiwa keburukan yang mereka lakukan. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan hukum kami in nasina aw akhtana, jika kami lupa dan kami salah. Qala na'am. Lalu seakan-akan ya, Allah mengatakan iya, artinya Allah mengampuni mereka. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala na'am, artinya Allah mengerjakan itu. Kalau kita lupa, kita salah, diampuni oleh Allah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra, ya Allah jangan bebankan, tahmil 'alaina isra, beban atau kepedihan. Jangan bebankan atas kami kepedihan sesuatu yang tidak kami mampu. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau berikan beban kehinaan bagi orang-orang sebelum kami, artinya kaum-kaum sebelum kami. Qala na'am, Allah mengatakan iya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Allah jangan Engkau berikan beban kepada kami sesuatu yang kami tidak memiliki kemampuan untuk membawanya. Qala na'am, iya, diampuni, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu 'anna, waghfir lana, ampuni kami, maafkan kami, warhamna, rahmati kami, anta maulana, engkau adalah pemilik kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami ya Allah dari orang-orang yang kafir. Qala na'am, lalu semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sahabat tunduk nurut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunduk nurut kepada perintah Allah, Allah memberikan keringanan. Jangan takut ya, di agama itu tidak ada yang namanya perintah Allah yang tidak bisa dikerjakan sama manusia. Semua manusia mampu mengerjakan perintah tersebut. Kenapa? Agama ini dibuat oleh Allah, diatur, yang bikinkan Allah.
Allah itu tahu batas kemampuan tubuh manusia. Allah yang menciptakan kita. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang manusia normalnya tidak bisa mungkin. Kalimat seperti tadi, kalian akan dihisab zahir maupun batin. Seandainya turun betul dipraktekkan, itu pasti manusia bisa. Pasti manusia bisa. Kalau Allah menyuruh sesuatu, pasti bisa. Normalnya manusia pasti bisa. Kalau yang tak percaya ini tanda dia tidak iman kepada Allah. Jangan dikira Allah kurang paham urusan saya, hati-hati ini. Ini pikiran orang-orang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam. Kok syariat Islam begini ya? Apakah Allah nggak tahu? Hati-hati. Ini memang prosesnya orang-orang keluar dari Islam kayak gini. Dibikin merasa Tuhan ada kesalahan, Nabi Muhammad kurang paham. Ya memang inilah pikirannya orang-orang kafir seperti itu. Berbahaya. Jangan sampai hadirin, banyaknya bahaya di akhir zaman ini. Kita sering melihat orang-orang kafir, sering melihat contoh niru mereka. Dari mana? Dari TV, dari film. Kita sering melihat itu berbahaya. Tanpa kita sadari kadang-kadang anak kita, biasanya sih kalau udah tua-tua sibuk begawi jarang menonton TV kan. Malah anak-anaknya melihat dari kecil dan suguhannya itu yang begitu memang menunjukkan suka memberontak, suka tidak terima, merasa dirinya dizalimi. Banyak anak-anak Muslim gak terima dengan hukum Islam karena dari mana? Dari TV yang mereka lihat. Oh, kenapa ya kayak gini hidupku? Kan ada yang kadang-kadang masuk status lagi. Alhamdulillah, ucapan yang keluar yang bikin mereka alhamdulillah diberkahi oleh Allah. Kenapa Islam dilarang seperti ini? Kenapa begini? Kenapa apa biasanya diucapkan? Kenapa nggak boleh menikah sama orang di luar Islam padahal kita cinta? Ada kayak gitu. Ini omongan-omongan yang didapatkan dari drama film. Mereka nggak sadar karena mereka melihat tanpa disadari dari kecil pikirannya itu diisi oleh penentangan. Sampai kalau perhatikan film-film di luar Islam, bukan film sih, memang gaya hidupnya mereka aslinya itu seperti itu. Anak-anak kecil itu dari mulai kecil udah terbiasa hidup dengan penentangan dan penentangan mereka didukung. Di orang di luar Islam begitu. Bahkan tuh orang tua tidak boleh mengatur anaknya kalau mereka sudah umur 17 atau 18 tahun. Anak ngomong orang tua nggak boleh apa-apain. Anak ngomong sesuatu orang tua nggak boleh. Jadi anak itu mau ngapain aja orang tua nggak bisa melawan. Jangankan udah umur 18 yang sudah putra, mereka dapat kayak ibarat kata tuh dapat izin resmi. Orang tuanya nyuruh sesuatu, anaknya nggak mau, memaksa, ditangkap orang tuanya di penjara. Apalagi sebelum itu sudah resmi. Sebelumnya itu pun anak itu bisa lapor. Jadi anak itu nggak harus nurut sama orang tua. Agama orang tua apa, anaknya mau apa, bebas. Itu semua itu kadang-kadang nanti dibikin kayak ikatan atau hukum, aturan, kebebasan namanya. Biasanya itu kebebasan anak ya. Hukum yang menjaga hak-haknya anak. Nanti ada ikatan tertentu atau ada komunitas tertentu yang jaga anak. Jadi kalau apa-apa lapor ke situ. Ini komunitas ini dibuat. Memang kalau ditanya niatnya bagus menjaga haknya anak. Tapi penggunaannya kan ada apa ya maksudnya kayak hak asasi manusia, pelindung anak-anak dan wanita itu bagus ketika dilakukan untuk benar-benar melindungi hak. Tapi setan itu di mana-mana ada. Ya. Nah ini digunakan di tempat-tempat orang-orang kafir digunakan sebagai alat. Anak itu tidak harus tunduk dengan orang tuanya. Orang tua ngajakin Islam sekalipun, anak diajarkan bebas melawan. Saya nggak bahas nama ikatannya ataupun apa ya. Itu tergantung niat masing-masing. Cuman segala sesuatu itu setan ikut campur di situ. Jangan sampai anak kita itu melihat seperti itu. Di Indonesia mulai banyak anak-anak putus orang tuanya. Banyak kan? Dari mana itu dapat
Dan itu akan terjadi di mana-mana. Ini kita di Islam itu diajarkan tunduk. Diajarkan tunduk, bukan diajarkan membantah, diajarkan melawan, tidak. Sama agama ya, sama agama kita tuh diajarkan tunduk. Kita tahulah apa arti Islam. Islam itu secara bahasa terjemahannya artinya tuh pasrah, nurut, itulah Islam. Jadi kalau tak nurut, menentang, itu dipertanyakan agamanya. Islam itu artinya pasrah. Pasrah dan nurut kepada siapa? Ingat, bukan sembarangan nurutnya. Nurut kepada Allah dan Rasulnya. Bukan nurut kepada makhluk. Tidak nurut ke ustaz, tidak nurut ke siapapun juga. Nurutnya kepada Allah dan Rasulnya. Selagi ustaz menyampaikan perintah Allah dan Rasulnya, kita tunduk. Selagi orang tua memerintahkan untuk mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, kita tunduk. Tapi kalau ustaz, ulama, orang tua nyuruh melanggar, tidak ada kata-kata tunduk. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ini ada dua kesalahan. Yang satu melawan, yang satu terlalu nurut sampai diajak maksiat ingin nurut juga. Kan kita ini seperti itu ya. Ada kelompok yang nentang terus, melawan terus. Ustaz bilang A, dia kada suka B. Ustaz bilang C, dia bilang B. Enggak, melawan. Ada yang seperti ini, diuji, digoda oleh setan dengan penentangan. Salah, tunduk. Ada lagi yang salah juga, nurut, tapi nurutnya bukan nurut kepada Allah dan Rasulnya, nurutnya cuma karena syahwat duniawi. Ustaz bilang A, ingin nurut A. Ustaz bilang B, ingin nurut B. Selagi umpamanya Ustaz A, B, C, D sesuai syariat, bagus, baik. Tapi ketika Ustaz orang tua bilang A, ternyata A itu melanggar perintah Allah, yang tak boleh nurut kita. Ustaz bilang, ayo kita ghibah bareng-bareng, nurut tidak? Orang tua ngajakin kita ghibah, nurut tidak? Orang tua nyuruh anaknya, anak pakai baju ini, bajunya buka aurat. Ataupun misal perempuan, bajunya itu ketat, kelihatan bentuk tubuhnya, itu haram juga, walaupun ketutup. Nah pakai ini nanti kita berpendangan, ini haram, ini nggak boleh. Oh nurut sama orang tua, nurut agak kamu, nggak apa-apa, jangan nurut. Kalau haram tidak ada kalimat menurut, nggak durhaka kayak gini. Kalau nggak nurutnya, cuman dalam melanggar perintah Allah. Kalau dalam melanggar perintah Allah dia nggak nurut, dia akan durhaka. Jadi insya Allah nggak ada ya, mana ada orang tua yang ngajak anaknya maksiat. Normalnya kan begitu. Ini cuma seandainya, karena mungkin orang tuanya nggak belajar, atau alhamdulillah orang tuanya dikuasai oleh syaitan, saat dia diajak anaknya maksiat, anak nggak harus nurut. Ada guru ngajak orangnya maksiat, nggak harus nurut. Seandainya ada, biasanya yang ada itu bukan orang tua baik, bukan guru baik. Kan banyak tuh berita-berita kadang-kadang. Saya nggak membahas orangnya. Kadang-kadang ada orang dikenal katanya ulama, dikenal katanya ini dan itu, tapi ngajak maksiat. Nanti muridnya pas ditanya, kenapa pengen nurut kayak gini? Diajak yang haram. Ini guru saya. Saya kira itu wali. Kan seringnya kayak gitu kan. Ujung-ujungnya ketangkep juga, masuk penjara walinya tadi. Ternyata apa? Dia bukan orang jahat. Nah ini perlu diperhatikan. Gak mungkin yang namanya ulama ngajakin maksiat. Saat dia ngajak maksiat, siapapun orangnya, biar wali sekalipun, jangan nurut. Biar wali, karena kadang mungkin berarti itu walinya salah. Ada sedikit pada wali kan, belum dilakukan suruh ngajak begini maksiat. Pak, kabar walinya palsu berarti itu. Karena wali nggak mungkin ngajakin maksiat. Tapi banyak orang-orang yang tahu dia wali, berarti banyak orang-orang yang ketipu. Selesai. Karena wali nggak mungkin ngajakin maksiat yang terang-terangan. Biar nggak usah membahas cerita-cerita yang langka terjadi. Daripada wali kan ngajakin dulu mabuk bareng, menurut kan ada? Ada wali ngajakin biar mabuk, menurut kan ada? Nggak mungkin itu wali. Yang ada itu berita dia wali itu salah. Dulu ada satu orang, ada beberapa santri
datang ke orang yang katanya wali, datang kepada wali yang soleh. Sampai di situ orang tersebut melakukan sesuatu yang makruh, bukan haram ya, makruh, ingat ya, bukan haram, makruh. Akhirnya disuruh kayak makan sesuatu gitu, disuruh makan. Ini yang datang tadi muridnya ini beberapa orang tadi nurut karena disuruh, katanya wali ya, nurut, diambil, dia lakukan itu tadi hal makruh atau dia makan hal makruh tersebut. Ada satu yang nggak nurut, yang mau, terima kasih Ustaz, makan, nggak mau, dia mau tetap. Ini wali yang nyuruh. Kenapa? Dia tahu hukumnya makruh. Bahkan waktu itu apa namanya? Akhirnya setelah selesai, walinya tadi ngomong, biar tahu lah, yang kalian aku beri tadi itu semua aku ambilnya dari surga. Kata walinya begitu, aku ambilnya dari surga. Kira-kira gimana? Nyesel saya satu tadi, yang gak nurut nyesel tidak? Nyesel tidak yang satu yang gak ada nurut? Gak ada menyesal. Yang lain yang dua atau tiga orang ngomong, biar mah kada nurut sama wali. Nah, kita dapat dari surga biar gak dapat. Sebetulnya gak ada ya kalimat dari surga itu, cuma biasa. Gak mungkin ada sesuatu dari surga diturunkan ke dunia sekarang tuh gak mungkin. Itu cuma gambaran. Mungkin turun kepada Nabi kalau Nabi Muhammad minta dan seterusnya. Cuman ini gambaran saja, ibarat kata ini seakan-akan rahmatnya, nikmatnya dari surga. Malam pulang tidur, Rasulullah mendatangi satu orang tadi yang gak nurut sama orang yang dibilang wali. Dipuji sama Rasulullah SAW. Kenapa? Kamu satu-satunya yang lebih menjaga syariat. Yang lain makruh tunduk kepada manusia. Biar walaupun ada yang katanya wali biar ngajak, biar tidak tunduk. Dipuji Rasulullah dan Rasulullah menunjukkan ridhonya kepada satu orang yang tidak mau tadi. Ini hal makruh. Kayak apa kalau haram? Nah, ini dia. Ini omongan tadi bukan kita disuruh tentang wali, bukan. Wali yang beneran itu nggak mungkin ngajak yang makruh, nggak mungkin. Apalagi yang haram, tidak mungkin. Jadi seandainya ada orang yang katanya wali ngajakin haram yang jelas-jelas haram ya, itu berarti tanda kabarnya bohong, dia itu bisa aja itu palsu. Nah, di syariat itu kita begitu, tunduk kepada ajarannya Rasul, tidak boleh tunduk kepada perintah-perintah orang-orang. Kalau ada wali ngomong, ada orang soleh ngomong, ulama ngomong, tunduk tidak. Selagi omongannya sesuai dengan syariat, kita tunduk. Selagi omongannya melanggar, nggak boleh nurut. Mudah-mudahan kita baca dijadikan orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, dijadikan orang-orang yang mengucapkan kalimat sami'na wa ata'na wa